Desain rumah Art Deco emang tak pernah lekang oleh waktu dan selalu punya ciri khas dari geometrinya. Yang mana di rumah kali ini kuat sekali dengan geometri lengkung-lengkung yang hampir ada di semua sisi rumahnya. Ya udah kita bahas aja yuk rumah Art Deco 1 ini bareng arsiteknya dari Saka Studio. Let's go! Oke teman-teman, sekarang kita udah ketemu sama arsiteknya Mas Kunto. Ya. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah sebenarnya boleh diceritain dulu nggak nih Mas Kunto itu dari Saka Studio berapa orang sebetulnya? Oke, kita dari Saka Studio ada 3 orang. Ada saya, Haikal, sama Anzari. Oke. Kita selaku prinsipal, base kita di Jakarta, tepatnya di kantornya di Antasari. Oke, dan nanti kita ngobrolnya nggak cuma sama Mas Kunto, akan ada Mas Anzari juga. Ini lagi di belakang layar ya. Oke, sekarang kita bahas desain rumahnya nih Mas. Ya. Boleh tahu dulu nggak Mas, luas tanahnya berapa, luas bangunan berapa? Tanahnya ini di 140, luas bangunan juga 140. Sama. Oke, jadi sama ya, Ya. luas tanah dan bangunan ya. Betul. Nah, untuk konsep desainnya apa nih Mas, ceritanya Mas, rumahnya? Oke, jadi konsep desain rumah ini tuh kita mengambil referensi dari konsep desain Art Deco. Jadi gaya kolonial zaman Belanda dulu ya, kan banyak tuh rumah-rumah seperti ini yang lengkung-lengkung, kemudian putih-putih. Jadi makanya kalau aku lihat juga ini ya, lengkung di atas itu, di situ, bahkan turun sampai ke bawah semua ya. Betul, hampir semua elemen di rumah ini ada unsur lengkungnya. Gitu. Oke. Pagar tuh lihat ada dikit-dikit kan ada lengkung-lengkungnya juga. Untuk pemilihan warna nih Mas, dari si fasadnya Mas, emang warnanya cerah aja gitu ya? Iya, kalau warnanya biasanya memang putih ya. Cuma kalau putih aja kan monoton dan membosankan gitu. Dari owner request ada warna hijau. Warna hijau ini tone-nya diturunin sedikit jadi agak pastel gitu ya. Supaya kesan kolonial Art Deco-nya itu dapat. Oh, oke. Dan itu penentuan kolonial Art Deco-nya itu Mas, itu emang usulan dari Saka Studio sendiri dulu atau emang dari owner itu sudah ada briefnya cukup jelas, referensinya sukanya desainnya seperti apa. Nah kita sebagai arsitek kan melihat, oh ini kayak Art Deco nih, oke kita coba. Oke, terus kemudian di sini langsung ini ya Mas ya, si pagernya ya? Ya, desain pagar ini tuh akibat karena pakai motornya itu. Karena butuh motor itu pagar ini harus tebel nih. Ini dibuat tebel sama ada ini tadi kan Mas bilang ini. Jadi ini fungsinya untuk relnya nih. Oh, jadi atas bawah? Atas bawah relnya. Oke. Harus atas bawah. Karena pagarnya tinggi, kalau semua bawah dia ambruk. Oh, nggak kuat. Jadi sebelumnya desainnya ini tipis-tipis kayak gini nih Mas. Oh, oke. Oh, tadinya? Tadinya tipis-tipis. Oke. Segini nggak kuat, jadi kita tebalkan. Oke, dan dibikin cukup tinggi juga Cukup tinggi biar mobil tetap masuk, tapi privasi terjaga. Oke. Ini emang kalau ngelihat aku ini ya lucu warnanya nih, Iya. semuanya kesatuan terus tiba-tiba di sini dibelokin gitu ya. Betul. Jadi kolomnya nggak di depan, belakang, tengah itu. Ini feel-nya yang cukup menarik teman-teman. Ternyata naik ya Mas sampai sini ya? Iya, dari jalan itu 1,2. Oke. Cukup tinggi. Jadi desain rumah ini juga fasadnya itu tertutup. Dari owner memang privasi nomor 1 lah. Makanya bisa bilang ini kan fasadnya di atas tertutup, Masif di bawah tertutup semua ya. Bahkan pintunya aja nggak kelihatan kan di mana. Oh iya. Gitu. Kita mungkin orang datang bingung nih pintunya kemana. Tapi kita arahkan dengan rem ini, pintu masuknya di sini. Jadi nggak lorong seperti itu. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal tertutup itu Mas. Nah, ini yang di belakang glass block ini apa ini Mas? Nah, area depan ini kita buatkan untuk area servis untuk menambah privasi juga biar nggak terlalu kelihatan langsung di living room. Oke, baik. Terus aku lihat di sini di pojokan juga ada area apakah itu Mas? Ini storage. Oh, jadi semua ditaruhnya di Iya. sini, termasuk MCB PLN-nya di situ juga ya. Betul. Gas-gas juga di sini. Oh, Ya, yang dari dalam. Iya, betul. Jadi nah, bisa lihat. Jadi gas kalau tukang gas itu kalau masuk nggak sampai dalam. Oke. Jadi gantinya di sini aja. Oke. Isu privasi lagi gitu. Jadi privasinya sangat top di rumah ini. Jadi dia udah ganti semuanya di sini tapi selang kabel udah di Masuk ke arahin dalam ya. Tuh teman-teman, kalau emang mau bikin rumah yang apa ya istilahnya ya, free inilah ya, orang nggak terlalu banyak lalu lalang, ya. bisa dicontoh kayak gini. Oke, kalau untuk carportnya sini ya udah simple aja ya Mas ya. Simple aja sih, kita cuma pakai semen expose aja. Semen expose aja ya. Ya, Oke. ini sih bisa muat 2 mobil sebenarnya. Nah ini aku melihat selain rem, Ya. ternyata kalau kita lihat di plafonnya dibedain ya Mas ya di Ya. sini ya. Jadi ini kita pakai material WPC dari
Jadi buat biar ada aksen kayu-kayu aja sih. Oke, dan sekaligus pembeda kayaknya ya, pengarah ke sini ya. Masuk. Ini teman-teman ada pengalaman ruang yang menarik. Tiba-tiba kan di luar tadi luas ya Mas ya? Betul. Tiba-tiba sini tuh kita jadi apa kayak nggak terlalu luas. Iya. Sempit juga, tapi pas ketika masuk ke dalam luas lagi. Iya. Kenapa tuh Mas dibikin seperti Ya itu? itu jadi istilahnya kalau dalam arsitektur tuh pengalaman ruang. Oke. Jadi supaya nggak monoton. Jadi kan kalau masuk rumah ya udah luas udah gitu kan. Nah kita bikin koridor ini tuh biar ada istilahnya apa ya, elemen surprise lah. Oke. Jadi masuk itu penasaran dulu nih ngeliat lorong sempit gitu kan. Kita lewat sempit dulu. Nah masuk sini baru pas masuk itu kesannya ruang ini pun jadi lebih luas lagi. Oh iya ini kita bikin Oke. tempat Wih. sepatu. Ini tempat sepatunya juga ada lengkungannya Betul, lagi ya. karena ini menyesuaikan tembok ininya. Oh, oke. Nih teman-teman, lengkung di situ, lengkung di sini, dan hampir di semua ruang di dalam rumah ini banyak lengkungnya, Mas. Ya. Jadi selain konsep lengkungnya itu, sebenarnya lengkungnya itu juga untuk menyamarkan kolom-kolomnya. Oke. Jadi kan sebenarnya tadi pakai kolom baja tuh. Oke. Nah kalau supaya kita cover biar bagus dibentuk lengkung-lengkung biar nggak kelihatan. Jadi sebenarnya ini di balkon ada kolom nih. Kolom baja. Kolom baja, semua kita cover, tapi covernya dengan lengkungan. Oke. Boleh kita masuk, Mas? Boleh. Oke. Oke, sekarang kita masuk ke dalam rumahnya gantian nih sama Mas Anjari ya, Mas. Halo, Halo, Mas. Mas Richard. Yes, Salam kenal ya. Iya, salam kenal ya. Padahal udah kenalan tadi dulu. Oke, sebelum masuk ke dalam rumahnya, Mas, ada beberapa poin nih yang sepertinya menarik untuk kita bahas nih. Seperti contoh ada ini nih, Mas. Ada emblemnya SF House ya, Mas ya. Oke, ini sebenarnya kreativitas dari owner nih. Oke. Jadi ada identitas rumah dan kalau dilihat ini ada logo. Sebenarnya ini fasad rumah Oh, oke. yang dibentuk menjadi grafis lah. Oke, jadi apa logonya dari si rumah ini gitu Dari ya? rumah ini betul. Jadi begitu masuk kita langsung dapat feel-nya ini rumah atau resort ya gitu. Guys, oke. Nah, Kira-kira ada gitu. satu hal lagi Mas yang menarik nih Mas. Ini tadi karena udah kebuka duluan pintunya, mungkin teman-teman juga harus lihat nih. Betul. Ini gimana Mas cerita dari pintunya Mas? Kok ini kan pakai kayu ya? Ya. Kayu dan besi, tapi tetap bisa melihat ke dalam dan keluar nih Mas. Oke, ini sebetulnya pintu ini perjalanannya cukup panjang. Waduh, dari Sabang sampai Merauke. Jadi ini adalah sebuah solusi dari kita kan pengen rumah ini tetap tropis, udara mengalir ke dalam dan segala macamnya. Nah tadinya awalnya setelah keberjalanan tadi kita udah sempet tes dengan kaca, akhirnya ternyata udaranya kurang. Oh iya ya, karena langsung blocking Karena banget langsung ya. blocking. Ternyata kita butuh aliran udara juga nih dari arah pintu ini. Oke. Makanya kita putuskan material penggantinya kita pasang kawat Oke. di antara rangka dan kisi-kisi kayunya. Oh, oke. Dan si kisi-kisi kayu ini untuk nggak terlalu langsung kelihatan ke dalam gitu ya? Betul. Dan teknik pemasangan kisi-kisi kayu ini juga kita pasang dia di depan rangka supaya looks-nya dari luar maupun dalam dia tetap seamless, lurus-lurus, dia nggak kepotong rangka. Oh iya. Wah, keren. Dan ini juga ukurannya besar ya Mas ya? Betul. Dari bawah sampai atas nih floor to ceiling, terus lebar juga ya 1,4 meter, 1,6. Iya, kalau untuk openingnya sendiri 1,6, mungkin lebar pintunya cuma sekitar 1 meter sah. Untuk daun pintunya ya. Iya. Keren. Nah, pas ketika di dalam ternyata bener-bener langsung lega ya Mas ya ruangnya Betul. ya. Oke, ini juga ada satu perjalanan cerita yang menarik di proses desain rumah ini ya. Jadi awal mulanya area ini itu tertutup. Jadi bagian siku ini itu tadi ada pintunya. Oke. Di desain awal. Sini ya, Iya. bagian sininya ya. Oke. Cuma ketika perjalanan konstruksi kita pertimbangin lagi, kita banyak diskusi dengan ownernya dan segala macam. Akhirnya kita sepakat untuk membuang pintu yang ini karena memang tadinya awalnya kenapa ada pintu isunya kan privacy. Akhirnya kita bisa dapat sirkulasi udara dan cahaya yang optimal seperti sekarang. Bisa langsung ngelos banget ya Mas. Langsung ke atas. Jadi secara vertikal kita dapat sirkulasi udaranya udah oke banget. Iya sih. Ini emang nggak bohong teman-teman, pas di dalam sini, wah udaranya ngalir terus dari tadi. Oke, terus untuk layoutnya Mas, ini living dining kitchen kah? Ya, Oke. living dining kitchen konsep open space pada umumnya, tapi di sini kita coba taruh beberapa hal yang sedikit berbeda. Jadi
coba diskusi dengan Ni Design. Ni Design itu salah satu partner kita dalam interior design. Jadi dia adalah orang yang banyak berperan membuat kabinet-kabinet yang ada di sini, kitchen set. Pengerjaan interiornya. Betul, pengerjaan interior oleh tim Ni Design. Dia juga banyak kasih kita input. Jadi kita coba adjust dari posisi sofa dan segala macam. Jadi dengan ruangan yang terbatas seperti ini, kita butuh storage ini, tapi kita butuh tempat duduk. Jadi kita buat gimana kalau kita gabung aja jadi satu. Oh, makanya ada di sana juga. Dengan ruangan yang sebenarnya kan secara luas mungkin tidak terlalu besar ya. Tapi di situ kita coba gimana sih fungsinya optimal, buat aktivitas nyaman. Akhirnya tercipta ide lemari digabung jadi sofa. Terus kita coba juga arrange dari posisi island. Kalau orang kan normalnya bikin island tingginya sama kan? Iya, betul. Ini beda. Jadi ini function as dining table. Jadi islandnya ini kayak islandnya banget, sini yang diningnya gitu ya. Kita untuk makan tuh tetap nyaman. Nah, Mas, aku mau tanya dulu. Ini kan living, tapi kok tidak ada TV-nya nih, Mas? Ceritanya gimana, Mas? Dari owner rumahnya, dia pengen nggak ada TV supaya lebih intim suasananya. Jadi mungkin pada saat ada kegiatan keluarga, anggota keluarga tidak terfokus ke TV sama TV yang depan. Tapi sebagai gantinya kita punya sistem proyektor di atas sana ya. Jadi kalau seandainya butuh kayak misalnya mau nobar bola gitu ya, main FIFA, jadi akan lebih enak. Iya, jadi screen-nya itu turunin ya, Mas ya? Betul. Nah, proyektornya, Mas? Proyektornya kita hide di dalam kabinetnya, jadi kabinetnya ini bisa ditarik keluar. Lalu proyektornya akan di posisinya pas di tengah. Wih, keren. Udah disiapin banget nih teman-teman. Oke. Nah, terus karena kita udah ngelihat ke atas nih, Mas, ada yang bikin aku salah fokus juga. Si lampunya nih, Mas, ini kan pakai ada ambience light-nya juga. Cuman ini material apa ini, Mas? Kita fokus di rumah ini buat ngasih ambience yang warm, homey banget. Jadi sebisa mungkin cahayanya itu terdiffuse dengan baik gitu kan. Nah, makanya di living room ini kita nggak pakai direct light kayak downlight. Jadi di sini kita pakai ada lampu strip. Lalu di bawahnya itu kita kasih material yang namanya solar flat. Ini dipakai di sini? Dipakai buat bikin lampu. Ada aja idenya nih. Dipakai buat bikin lampu. Tapi boleh juga. Jadi keren. Solar flat tapi yang ini ya, Mas ya? Apa? Emboss. Jadi efeknya sama seperti frosted glass. Nah, kenapa kita lebih milih ini dibanding frosted glass? Karena di bagian ini kan kita bisa lihat panjang ya. Dan solar flat itu modelnya gulungan. Jadi dia cuma ditopang oleh besi tipis itu. Kalau kaca kan nggak bisa. Iya, harus agak tertanam gitu kan. Iya, betul. Jadi sehingga secara maintenance jadinya jauh lebih mudah. Karena dia nggak tertanam, jadi nanti copotnya gampang. Menarik teman-teman. Ini penemuan dari Mas. Oke, Mas, terus di belakang sini lagi. Ini kita lanjut ya. Ini kan tadi kan kita sempat kelewat. Area kitchennya. Kitchennya ini ada cerita menarik nggak, Mas, di sini, Mas? Mungkin yang agak nggak biasa adalah lantainya ini nggak pakai granit. Biasanya kan orang itu kitchen itu khawatir kan dengan spill, noda, dan lain sebagainya kan. Jadi pasti pakai granit. Nah, ini kita nggak pakai. Ini tujuannya adalah biar dia langsung connect ke ruang luar. Kitchen ini dia itu secara layout ruangan tuh jadi nggak kerasa sempit. Karena kita nyesuaiin juga pola lantainya dengan ini posisi garis bukaan si void-nya ini. Kira-kira. Jadi supaya secara pantulan cahaya di bawahnya dia nggak ada tabrak material yang nggak bagus gitu, Mas. Iya. Ini pakai apa sih, Mas? Ini conwood. Conwood ya. Dan warnanya emang digelapin gini, jadi ya bener ya, nggak terlalu. Ya, itu akal-akalan kita di situ. Jadi untuk supaya spill noda yang dikit-dikit itu nggak begitu kelihatan, kita memutusin conwoodnya warna gelap. Kitchen ini juga spesial, kita juga thanks banget tuh Ni Design karena banyak banget ngasih kita ide-ide yang menarik. Jadi mungkin satu hal yang nggak biasa adalah Tara, Ini gimana, Mas? Apa ceritanya untuk ngumpetin ini ya? Ini kita buat supaya top table ini ada functionnya. Dan sebetulnya ruang belakang itu kita juga nggak bisa hindari karena di sebelah sini ada tiang. Ini yang hijau ini sebetulnya ada. Jadi ini adalah gimana sih kita ngakalin tiangnya, tapi tetap
secara estetika bisa dapat fungsi yang beda. Jadi ini digesernya bisa dua arah. Oke, tuh semua utensilsnya, Iya, bumbu, taruh situ ya. Betul. Jadi lebarnya kita sudah perhitungkan supaya dia cukup muat untuk bumbu-bumbu yang umum. Oke, jadi bisa taruh semua situ ya. Betul. Dan secara desain ini banyak mengambil adaptasi dari Art Deco. Jadi mungkin ada sedikit unsur metal. Oke, terus kita lanjut ke sini nih. Nah, ini ternyata ada kolam ya Mas ya, kolam Iya, ikan ya. Sebenarnya kita percaya bahwa unsur air itu sangat membantu untuk mengademkan rumah. Oke. Makanya ini kita taruh di void. Sebenarnya secara teknis ini udaranya kan lebih dingin nih. Iya. Kan ada penguapan air. Jadi buat narik udara ke sini juga, Mas. Oh. Dari supaya udara dari sana bergerak ke sini, terus uap yang di sini dia ngedinginin. Terus nanti dia akan naik ke atas ininya. Ternyata gitu teman-teman. Jadi sebenarnya prinsip desain seperti ini banyak dipakai di rumah-rumah Timur Tengah sebetulnya. Oh. Baru tahu saya. Oh iya, menarik. Oke. Nah, ini sebenarnya masih ada ruang-ruang di sini. Cuman kayaknya kita perlu menunjukkan dulu juga nih di belakang sana nih ya kayaknya. Boleh kita ke sana dulu, Mas? Oke, kita lanjut ke sana. Ini ada yang menarik juga. Ini gimana nih, Mas? Ini kan tangganya menuju ke lantai 2. Nah, ini diningnya ditaruh di belakang ya? Ini sengaja kita buat suasana family dinner yang agak beda nih, Mas. Oke. Coba bayangin, Mas, malam-malam dinner di sini dengan cahaya lampu-lampu yang redup, tapi masih ada cahaya sedikit dari bulan. Wis. Oke banget nggak? Dramatis banget jadinya. Oke. Jadi di sini kita coba hadirkan suasana yang berbeda. Ketika kita dari arah tadi masuk, buka pintu kan kita langsung lurus ke depan. Kita mau ada satu view yang bagus. Jadi kita ngarahin itu ke satu objek. Makanya di sini kita lihat meja makan dan di senternya ada lukisan. Jadi supaya kita masuk, begitu mata kita ngeliat ke ujung rumah, kita nggak ngeliat sesuatu yang membosankan. Oke. Terus nih kalau kita lihat di sebelah sini juga masih banyak koleksi artnya nih dari owner juga ya Mas ya? Betul. Di situ pojok apa tuh Mas? Oke, ini sebenarnya lebih diperuntukkan buat santai. Jadi balik lagi kita pengen setiap sudut ada suasana yang beda. Makanya di sini nggak ada atapnya, kena matahari langsung. Sama ini kita ada penghijauan sih. Penghijauannya untuk vertical garden. Jadi supaya masih bisa dapat suasana duduk di tengah tamannya. Baik. Gitu. Karena kalau diperhatiin rumah ini sebenarnya hampir nggak ada tamannya. Oh iya juga ya. Karena lahannya cukup terbatas. Jadi kita tetap pengen tapi ini ada suasana hijau-hijau. Akhirnya kita taruh di belakang ini. Sekalian untuk sirkulasi udara kamar yang ini juga. Ke atas. Ke sini juga. Jadi kamar ini bisa dapat 2 jendela keluar. Oh. Makanya ini kan juga di sebelah sini ada ruang kamar tapi saat ini dijadikan area kerja ya Mas ya? Area kerja betul. Ini ruang kamar dijadikan area kerja. Oke. Makanya dia juga punya 2 jendela ini ya, sini sama situ ya. Betul. Nah, teman-teman sebelum ke atas ada 2 ruangan yang tadi belum kita lihat. Ini kita ke sini dulu nih Mas, ke servis ya. Service area betul. Area jemur, cuci basah. Oke. Kita semua di sini. Semua di sini taruhnya. Iya, jadi di sini satu fitur yang menarik adalah kita jadi di atas ini dia terbuka. Oke. Jadi ada bukaannya ke situ ya. Betul, kita ada sirkulasi vertikal ke atas supaya cuciannya cepat kering. Oke. Gitu. Jadi angin bakal enak ya Mas ya mengalirnya ya. Karena di situnya juga masih ada bukaan-bukaannya ya Mas ya di bagian atasnya ya. Betul, di atasnya masih ada bukaan. Jadi balik lagi ke konsep kita ada 3 arah bukaan, 2 horizontal, 1 vertikal. Dan untuk supaya ini nggak terkesan, kan biasanya kalau area service itu kita punya kan gelap, mojok gitu kan. Nah untuk menghindari kesan itu kita pakai dindingnya glass block. Dari depan. Jadi dari fasad bisa ngasih kesan unik, ke area servisnya bisa ngasih fungsi pencahayaan yang optimal. Oke, ini ternyata ruang yang pintunya terkamuflase nih Mas. Betul. Apa nih Mas? Jadi rumah ini walaupun bukan rumah Intel tapi banyak kamuflasenya. Rumah Intel boleh juga nih Mas Ance. Jadi kenapa kita banyak bikin kamuflase? Karena sebenarnya dinding ini kan dia kecil ya, dia nggak besar segala macam. Jadi kalau kita taruh pintu yang warnanya beda, ketika kita lihat dinding ini visualnya kan akan terputus tuh. Jadi akan kelihatan semakin sempit ruangannya. Makanya di beberapa titik seperti ini kita putuskan untuk pakai pintu kamuflase. Dan ini menuju kamar mandi tamu. Kamar mandi tamu ya yang di bawah ya. Ini komplit sih ya, ada shower, ada kloset.
Cuman yang paling menarik itu Mas, di atasnya itu kan area tangga ya. Iya betul. Tapi dikasih bukaan lagi Mas. Solusi dari kamar mandi tamu kan ini posisinya di tengah ya Mas. Makanya kita coba dia bentuk kisi-kisi ini. Kisi-kisi seperti ini dari arah tangga tertutup. Jadi kalau orang naik tangga sebenarnya nggak kelihatan. Oke. Jadi aman lah ya. Jadi di luar aman. sini. Tapi secara udara dia juga dapat keluar sirkulasinya. Sama kita juga pengen ada permainan bayangan ini aja sih Mas sebenarnya. Oh iya sih, sebetulnya. iya sih. Jadi lebih ini cakep sih ya. Iya. Jadi biar ruangannya kelihatan lebih dinamis. Sama mungkin hal yang unik di kamar mandi ini napnya warna merah, agak nggak biasa ya. Oh iya juga ya, sama di sininya juga loh. Di apa? Bukan kusen pintu juga ya, di dinding pintu ya. Jadi ini lucky colornya owner. Oke, merah. Kita taruh merah di sini. Oke. Oke teman-teman, sekarang kita udah berada di area tangga. Ini area tangganya menarik juga secara ruangnya karena los banget sampai atas nih Mas. Gimana Mas? Kenapa dibikin selos dan seterang ini sih jadinya ya? Oke, kita jujur ini adalah spot favorit kita di rumah ini. Oke. Karena pada saat golden hour itu kita bisa dapat bayangan yang bagus banget dari atas. Karena di atas itu ada kisi-kisinya. Nah, selain dari segi visual, area tangga ini juga menjadi jantung rumah ini. Oke. Karena disinilah titik di mana sirkulasi udara itu berputar. Oke. Jadi kalau bisa dilihat, itu ada nako, di sebelah sana ada nako. Jadi pertukaran udara dari bawah ke atas itu dilakukan melalui area tangga ini. Oh, dan ini juga dari depan, dari belakang Dari depan, juga di belakang. ya. Dan dia akhirnya terbuang ke arah baik di sana, jadi bisa dilihat itu ada celah Celah kecil dikit juga. ya. Iya, jadi antara atap dengan dak itu kita nggak rapat. Oke. Jadi di situ ada kawat. Area tangga ini juga kita desain untuk flow kita dari area masuk sampai naik ke atas itu kayak satu perjalanan yang nggak keputus. Oke. Jadi makanya begitu naik kita buat ada detail railing seperti ini. Oh. Dia kayak menerus dari bawah. Jadi sebetulnya dia ini Di balik pohon Natal ini ya. melingkar. Oh melingkar. Oh makanya juga pohon Natalnya juga ditaruhnya di Iya sini. betul. Jadi kita mau dari oke. pot, ada semacam tanda bahwa dari arah entrance ada sesuatu sih, ada pot, terus ada flow yang menerus sampai ke atas. Begitu juga dengan ini ya Mas ya. Betul. Ini railing tapi ditanam ya, dibikin cowakan dikit ya Mas ya. Kita bikin cowakan dan ada sedikit kejutannya. Jadi sebenarnya ini ada lampunya. Cuma pas siang ini jadi nggak terlalu Iya. kelihatan lampunya tuh, tapi ini kelihatan itu. Oke. Oke, sekarang kita naik nih ya Mas ya di lantai 2-nya, di mana di sini ada kamar master ya. Kamar master betul. Oke, terus di sini juga ada yang menarik juga areanya. Oke, kita kemana dulu nih Mas? Ke sini langsung ya? Kita masuk kamar dulu boleh? Oke. Ini pintunya juga dikamuflase lagi ya Mas ya, dikasih apa sih ini HPL ya? Kasih HPL betul. Jadi kita nggak pengen pintu ini jadi ya penghalang visual lah. Untuk area masternya ini cukup luas sih Mas ketika pertama kali masuk ke sini. Ini kurang lebih lebarnya di sekitar 3 meter, panjang di 4,2 kalau nggak salah. Yang unik, jadi penempatan lampunya ini agak lain. Gimana tuh Mas? Jadi ini biar kayak bintang. Oke, 3 Jadi ya. ada ini. Ya. Oke. Nah terus mungkin satu hal yang ini kita dalam mendesain kamar tidur itu tidak menaruh lampu di atas posisi kasur. Oke. Karena mengganggu tidur kan. Iya, Ya. kurang Jadi nyaman. posisi lampunya di bawah, di sini di kaki dan di area kerja. Oke. Nah sebetulnya menarik banget dari master bedroom ini adalah di bagian balkonnya. Balkonnya tertutup. Jadi dia ada atapnya di atas tapi tetap dapat skylight. Ke sini ya? Iya. Kita cek yuk Mas. Nah, kalau dari ceritanya owner banyak banget aktivitas yang bisa dilakuin di sini. Kayak misal mungkin kita bisa duduk di sini. Sini. Bisa duduk di sana. Oh ya, di pojokan sana. Terus ini juga ya Mas, kalau aku lihat juga ini kan si perforated yang tadi ke arah servis berarti ya? Iya betul. Terus ternyata depan situ juga perforated semua ya Mas? Betul. Ini jadi kita kan ingin memaksimalkan sirkulasi udara. Nah, cuma ada isu tampias kan. Oke. Jadi di bawahnya kita tutup se-3/4 dengan solar flat. Oh, Jadi oke. buat supaya airnya nggak tampias dari bawahnya. Dan Jadi- ternyata lumayan berhasil. Oke. Terus ini juga ada kolom ya Mas ya ternyata ya. Ini yang tadinya memang udah ada struktur baja existing ya. Iya betul. Kalau ngutak-ngatik struktur kan pasti agak repot ya Mas ya. Di sini juga ada Apa tuh Mas?
Jadi yang di dinding itu lampu. Oh, Jadi kalau oke. malam itu suasananya, Wih, vibes-nya asik banget sih ini. iya, jadi kita pengen walaupun ini nggak ada tanahnya, jadi kayak garden gitu. Iya, emang bener-bener banyak bukaan ya Mas ya? Banyak, sangat banyak. Sangat sebetulnya. banyak sekali ya. Kayak bahkan di belakang Insan di sini tuh ada kaca nako yang tadi yang kita mention dari bawah. Oke, kita lihat lagi nih Mas. Oke. Ini kalau untuk kabinetry yang di walk-in closet-nya juga dari Ni Design ya? Dari desain betul. Kita suka banget detail-detailnya sangat nice. Ada sentuhan metal handle, siluetnya juga inline sekali dengan rumahnya kan. Iya. Nah, aku baru mau nanyain lagi. Kalau di luar tadi kan deckingnya pakai conwood ya, seperti yang di area tangga itu ya? Iya betul. Nah, nyampe sini pakai ini ya Mas? Iya granit. Oh, pakai granit ini ya? Heeh. Oh, oke. Cuma motifnya kayu ya? Motifnya kayak. Jadi dibedakan lagi si lantainya. Ini kemana nih Mas? Kita Mas. Ini kamar mandi. Oke, boleh kita intip Mas? Wih, ini kamar mandinya juga terang sekali ternyata. Betul, di rumah ini kita memang sudah sepakat dengan kliennya untuk meminimalisir penggunaan listrik. Oke, ini ada action wall-nya di sebelah situ ya Mas ya, pakai keramik mozaik gitu ya? Iya, benar pakai mozaik. Untuk shower pun dipilih yang bronze, finishnya. Terus mungkin di sini ada cermin yang besar, full mirror. Oke. Jadi kita dapat feel hotel bintang 5-nya. Wis, oke. Walaupun oke. di kamar mandi yang terlalu besar ya. Oke. Nah teman-teman, selain di masternya di sebelah sini juga ada kamar tidur anaknya. Cuman lagi ada ownernya bareng sama anaknya lagi dipakai, jadi kita mention aja. Tapi yang menarik di sini adalah jembatan. Fungsinya jembatan ini untuk apa nih Mas? Sebenarnya kita kan butuh akses untuk ke balkon sana. Tapi kalau kita buat dak, dia akan menghalangi cahaya dari atas. Oke. Jadi akhirnya kita buat apa ya supaya dia nggak menghalangi cahaya dari atas. Akhirnya kita untuk bikin jembatan seperti ini, bahannya perforated, jadi cahaya tetap masuk dari atas ke bawah. Atas ke bawah sini ya. Oke. Kalau yang belakang sini Mas? Nah ini akses menuju Area toren sih sini. di atas. Oke. Komplit. Yes. Namanya buat bersantai masih bisa ini. Setuju. Ini juga bisa kelihatan ke area belakangnya tadi. Oke. Oke teman-teman, biasanya kalau udah duduk bareng nih, ini hal yang paling ditunggu-tunggu. Oke, ini kebetulan kita ini area hitam nih, area putih ya. Itu bener juga. Bareng nih mereka berdua kaosnya hitam-hitam semua nih. Oke. Mas, selama kan tadi kita udah ngobrol juga di atas sama Mas Anjari, pembangunannya setahun 6 bulan tadi ya Mas ya? Iya, kurang lebih 1,5 tahun. 1,5 tahun pembangunan rumahnya dan interiornya. Nah, kalau untuk budgetnya boleh tahu nggak nih Mas? Berapa Mas? Oke, budget kita spill secara umum aja ya. Nah, boleh dong, boleh. Jadi kalau bangunan sendiri itu kurang lebih di 1,1. Oke. 1,1 M itu bangunan aja, dan interior itu sekitar di 200 sampai 300. Oke. Oh, Ya, jadi itu udah masih sampai built-in furniture sama perintilan yang kayak kursi gitu ya. Cuma kalau lukisan ini sih special rate lah ini. Ya, koleksi koleksinya ini. owner Saya nggak nih. tahu deh harganya. Ya udah lumayan lah ya. Oke, jadi teman-teman segitu kisaran budgetnya. Nah, biasanya nih teman-teman ada yang nanya juga nih Mas, kalau rumahnya pengen didesainin juga sama Saka Studio, itu gimana prosesnya dan kontak kemana? Bisa ke kontak saya atau bisa di Instagram, itu kan ada kontak WA-nya ya, itu nomor saya. Nanti bisa kita kasih price list-nya lah di situ. Oke, siap. Nah, Yang pasti terjangkau kok. wes. Pasti. Kalau dari Saka Studio sendiri berarti arsitektur sama interior atau gimana Mas? Ya, kita full service sih, arsitektur interior, sama juga nanti output kita udah ada gambar struktur, MEP juga ada. Jadi all in. Oke. Ya. Analisa struktur udah termasuk juga kita. Oh, analisa struktur. RAB juga kita ada. Oke, jadi gitu teman-teman. Pokoknya kalau kalian memang ada yang tertarik, bisa langsung ke kontaknya beliau. Oke, ya udah. Berarti cukup sekian episode inspirasi kali ini bersama Mas Kunto dan Mas Anjari dari Saka Studio. Terima kasih banyak, Mas. Kita juga terima kasih banyak sama ownernya yang ada di balik layar juga. Terima kasih sudah mengizinkan kita ya, Pak ya. Oke, dan jangan lupa subscribe channel Wicak Miftah, follow Instagram kita Wicakson Miftah Jana, dan Instagram Inspira Homes, dan TikTok Wicak Miftah juga. Dadah. Ada